Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pengguna layanan digital Facebook, Apple hingga TikTok sudah mulai dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Sejak 1 September lalu, para pelaku usaha tersebut sudah mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Lalu seperti apa skema penerapan pajak bagi layanan digital tersebut dan sudahkah kebijakan tersebut sudah efektif dan tidak setengah-setengah? Kita sudah bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Ada Pak Heru selaku pengamat perpajakan dan juga ada dari Dijen Pajak Pak Hestu Yoga Saksama. Pak Yoga dan juga Pak Heru, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, saya mungkin kepada Pak Hestu Yoga Saksama dulu. Pak Yoga, kemajuan kita dalam memungut pajak perusahaan digital seperti apa, Pak Yoga? Ya, mungkin pertama saya ingin meluruskan dulu tadi yang disampaikan bahwa pengguna Facebook, Twitter dan lain-lain, Netflix itu hanya mereka akan kena PPN hanya apabila mereka memang membeli produk dari konsumen itu membeli produk dari. Jadi kalau saya hanya menggunakan memiliki akun di medsos, nah itu nggak ada pajak di situ. Tapi kalau saya memasang iklan di Facebook, nah itu baru akan kena PPN. Nah memang dalam perkembangan progres yang sekarang terjadi, sejak 1 Juli kemarin sudah berlaku ketentuan kita di mana kita sudah meminta kepada para perusahaan digital dari luar negeri yang melakukan penyerahan kepada konsumennya di Indonesia dan memungut bayaran dari situ, mereka harus mengenakan PPN 10%. Sampai dengan saat ini sudah ada 16 perusahaan digital luar negeri yang sudah kita tunjuk dan sekarang sudah mulai berjalan, dan berikutnya kita akan menunjuk lagi untuk tahap-tahap berikutnya. Ini dari sisi PPN terlebih dahulu, sementara mungkin PPh-nya nanti mungkin setelah ini selesai dan kita menunggu konsensus yang ada di OECD. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik Pak Yoga, tapi roadmap kita selanjutnya ini apa setelah mengenakan PPN 10% terhadap perusahaan digital ini? Ya, yang pertama memang karena ini adalah suatu skema yang baru. Saya perlu juga jelaskan bahwa untuk PPN ini sebenarnya pajaknya itu bukan pajak yang baru. Ini PPN yang selama ini juga sudah ada, cuma skemanya saja kita ubah. Dalam ketentuan yang lama, kalau seseorang di Indonesia itu membeli katakanlah film atau apa produk digital dari perusahaan di luar negeri, maka dia wajib menyetor sendiri PPN-nya 10%. Saya mendownload film 30.000, saya harus setor PPN-nya 3.000. Ini sebenarnya sudah berlaku, tapi nggak pernah berjalan dengan efektif karena sifatnya retail masif. Nah, oleh karena itu, mulai Juli kemarin yang saya sampaikan tadi, kita sekarang meminta perusahaan digital luar negeri yang memungut PPN tadi. Mereka memungut selama 1 bulan, kemudian mereka akan setor di bulan berikutnya kepada pemerintah Indonesia. Nah, roadmap-nya kita memang mengawali dengan PPN terlebih dahulu, dan ini pun dalam progres di mana kita ingin mengcover semakin banyak perusahaan digital luar negeri yang memang beroperasi atau menjual produknya kepada konsumen di Indonesia. Ini jumlahnya kalau kita bicarakan ratusan, bahkan ribuan. Tapi memang kita karena mekanisme baru ini kita belum bisa mengcover semuanya, kita akan secara bertahap mengcover itu. Baru nanti setelah PPN ini tuntas, nah, kita akan tentunya bergerak ke arah pajak digitalnya sendiri atau income dari sisi penghasilan dari perusahaan-perusahaan luar negeri itu sendiri. Memang itu menjadi isu yang juga tentunya akan sangat menantang untuk kita jawab bagaimana kita bisa memajaki perusahaan-perusahaan digital dari luar negeri dari sisi income mereka, sedangkan mereka tidak pernah secara fisik berada di Indonesia. Nah, ini roadmap berikutnya. Baik, saya ke Pak Heru Sutadi dulu. Pak Heru, dalam rangka memungut pajak dan menambah pendapatan negara kita, Pak Heru, apakah PPN 10% ini cukup dikenakan kepada perusahaan digital? Jadi memang PPN ini merupakan langkah awal gitu untuk pengenaan pajak terhadap perusahaan digital. Karena kan selama ini kan juga memang agak membingungkan ini masalah perusahaan-perusahaan digital gitu ya. Dan potensinya cukup besar. Kalau kita lihat di 2024,
itu bisnis e-commerce kita itu akan berputar pada angka 130 miliar dolar gitu ya. Katakanlah kalau PPN 10% udah 13 miliar dolar gitu kan. Ini kan pendapatan negara yang cukup signifikan. Tapi memang kita juga harus mengenakan hal yang sifatnya equal level playing field gitu ya, antara pemain lokal dengan pemain asing. Kalau kebijakan Menteri Keuangan yang baru ini PMK 48 2020 kan hanya semacam WAPU gitu, wajib pungut gitu. Jadi mereka memiliki mereka memiliki kewajiban atau mungkin juga hak untuk memungut dari pelanggannya. Tapi kalau kita lihat kan, kalau bagi perusahaan lokal itu kan dikenakan banyak kewajiban juga, terutama misalnya PPh gitu ya. Nah ini kalau PPh inilah yang memang juga harus dikejar gitu loh. Kalau PPN kan memang sumbernya memang lebih banyak dari pengguna itu yaitu masyarakat Indonesia sendiri gitu ya. Padahal keuntungan mereka dari bisnis ini juga tidak kalah besar ya. Ini yang juga harus dikejar oleh teman-teman di DJP. Jadi pemain lokal dengan pemain luar negeri ini belum setara begitu ya dalam urusan pemungutan pajak begitu ya Pak Heru ya? Iya, pemain lokal kan mereka biasanya memiliki badan usaha tetap di Indonesia, jadi kewajiban pajaknya juga lebih banyak lagi. Ada PPN, PPh, segala macam gitu ya. Nah ini kalau yang luar negeri kan kita juga kadang-kadang agak susah juga nih bagaimana gitu ya. Sehingga juga para pemain lokal nih kok kita diberikan perlakuan yang berbeda gitu ya. Padahal betapapun juga di banyak negara harus ada keberpihakan terhadap pemain-pemain lokal sebenarnya gitu ya. Nah, justru ini kan lebih ya pemain-pemain asing yang ada di sini lebih di anak emaskan lah gitu ya. Ya. Pak Yoga, apakah kita ada kendala Pak Yoga untuk memungut pajak penghasilan setelah kita memberikan PPN, kita kenakan kemudian pajak penghasilan kepada perusahaan digital ini? Ada kendala tidak? Ya, tentunya kita melihat dari aspek regulasi yang kita sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang kuat untuk melakukan itu ke depan, yaitu dengan Perpu 1 yang tadi ada masalah PPN-nya, tetapi juga ada PPh-nya atas income mereka. Sebelum itu atau yang sekarang berjalan, dan ini bukan hanya masalah di Indonesia saja, hampir semua negara, bahkan semua negara di dunia ini mengalami kesulitan untuk mengenakan pajak atas income dari perusahaan-perusahaan yang secara fisik nggak pernah ada di suatu negara. Jadi di Prancis misalnya sekarang mereka pun kesulitan, di India, di Italia segala macam sama seperti di Indonesia. Kalau perusahaan-perusahaan digital itu nggak pernah ada di negara tersebut atau di Indonesia secara fisik, kita memang berdasarkan ketentuan yang lama yang sekarang masih berjalan pun kita memang nggak dimungkinkan untuk mengenakan pajak. Oleh karena itu, memang kita kemudian membuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu 1 itu bahwa kita ke depan akan bisa mengenakan bahwa tidak harus ada suatu keberadaan fisik di Indonesia, tetapi ada signifikan economic presence, artinya mereka secara ekonomi ada di Indonesia, kita punya hak untuk memajaki mereka. Nah, tetapi yang harus kami sampaikan, beberapa kantor perusahaan digital yang sebetulnya memiliki cabang di Indonesia begitu ya, mungkin kantor perwakilan ataupun punya bentuk yang lain. Apakah kemudian hal ini tidak cukup dijadikan dasar bahwa kita memiliki hak untuk memungut pajak terhadap perusahaan digital ini? Nah, dalam konteks itu kita memang agak terkunci dengan pemahaman atau pengaturan-pengaturan yang lama. Di mana di Undang-Undang Pajak yang lama, PPh yang sekarang juga masih berlaku untuk bagaimana kita mengenakan pajak atas perusahaan luar negeri yang tidak beroperasi di Indonesia atau beroperasi. Nah, ketentuan mengenai BUT, bentuk usaha tetap ini sangat rigid. Jadi walaupun misalnya dia punya perwakilan atau apa, belum tentu dia bisa kita kenakan. Nah, ini yang mau kita terobos dengan Undang-Undang Nomor 2 tadi. Tetapi sebenarnya kita berada di wilayah internasional di mana sekarang OECD ini sedang merancang kembali mereformulate bagaimana formulasi pemajakan yang fair, adil bagi seluruh negara untuk pemajakan atas perusahaan-perusahaan digital yang secara fisik tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada sekarang ini atau berdasarkan perjanjian atau treaty-treaty yang ada sekarang ini. Nah, ini memang kita
sedang menuju ke suatu yang namanya global konsensus yang dimotori oleh OECD, bagaimana kita memformulasikan nexus hak pemajakan, wilayah pemajakan, nah kemudian alokasi labanya seperti apa atas perusahaan-perusahaan yang secara fisik atau tidak memenuhi syarat, walaupun mungkin ada ya namanya di Indonesia, tetapi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah ini yang sedang kita perjuangkan bersama dengan berbagai negara lain. Pak Heru, ada kesulitan aturan lama yang kemudian menyebabkan sejumlah negara, tidak hanya kemudian Indonesia begitu ya, dalam melakukan penarikan pajak lebih begitu untuk menambah pendapatan negara. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, jadi kalau beberapa negara ini cukup menarik gitu ya. Jadi mereka nggak menunggu namanya OECD segala macam, Perancis, Inggris itu langsung aja gitu ya. Oh ini Anda harus bayar pajak sekian gitu ya. Walaupun memang terjadi negosiasi gitu ya. Ya karena betapapun kan juga apakah kita negara OECD, betapapun kan kita juga negara yang berdaulat, memiliki aturan yang tersendiri gitu ya. Sebab betapapun kalau kita lihat beberapa perusahaan Indonesia, misal katakanlah Gojek gitu ya, mereka harus misalnya ekspansi ke luar negeri juga harus memiliki badan usaha tetap di luar negeri gitu ya. Seperti di Vietnam mereka juga menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal kan gitu kan. Artinya memang ada aturan-aturan setempat yang memang harus dihargai oleh para pemain asing gitu. Nah Indonesia ini agak bebas dan agak telat gitu ya. Karena betapapun sebenarnya kan juga ada fungsi pemaksa, katakanlah misalnya, Anda pelanggan iklan Anda ini cukup banyak di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengikuti aturan Indonesia, memiliki badan usaha tetap segala macam, ya kita blok gitu ya. Nah, ini kan juga harus ada koordinasi juga dengan Kementerian Kominfo. Karena betapapun juga potensi perpajakan yang bisa didapat ini cukup besar. Dan memang di banyak negara itu kan kita mengembangkan apa yang disebut dengan sharing ekonomi. Jadi kalau sharing ekonomi itu harusnya ekonomi yang berbagi. Jadi tidak hanya ekonomi yang dinikmati atau dirasakan oleh platform-platform besar itu saja gitu ya. Tapi juga harus juga dinikmati oleh pemerintah setempat di mana mereka beroperasi. Pak Yoga, kenapa kemudian kita harus menunggu kesepakatan global terlebih dahulu? Kenapa kemudian kita tidak tegas langsung saja meminta ataupun memungut pajak ketika mereka mau beroperasi di Indonesia, Pak Yoga? Konteks pajak penghasilan atau pengenaan pajak atas income mereka, ini yang kita disampaikan Pak Heru tadi, memang beberapa negara sudah melangkah. Tapi itu suatu pendekatan yang sifatnya unilateral atau sepihak dari negara itu. Artinya apa? Ini juga punya dampak yang mungkin nggak bagus juga. Karena apa? Kalau A memajaki dengan formula misalnya katakanlah 5% atas perusahaan dari B, kemudian negara C, D, E memajaki dengan tarif yang berbeda-beda. Ini justru ada potensi mematikan industri itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, tidak semua negara akan sepakat dengan model itu. Nah, makanya memang OECD ini sedang memperjuangkan suatu global konsensus yang mana formulasinya nanti disepakati bersama-sama sehingga bisa diterima oleh semua negara dan itu akan diterapkan dengan baik. Nah, unilateral ini tentunya akan memicu berbagai reaksi dari terutama negara-negara yang memang produsen asal dari teknologi-teknologi atau perusahaan-perusahaan tersebut. Kita bisa memahami itu. Tapi kami juga perlu sampaikan bahwa di Undang-Undang Nomor 2 sendiri kita pun sudah menyiapkan itu dalam konteks bahwa kita juga menyiapkan yang namanya pajak atas transaksi digital, transaksi elektronik, di mana kalau kesepakatan global itu nanti pun nggak tercapai, kita akan melangkah sebagaimana beberapa negara tadi secara unilateral. Kita sudah taruh itu di dalam Undang-Undang Nomor 2. Tetapi kembali lagi kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendorong dan kita menunggu adanya suatu global konsensus untuk memastikan bahwa penerapannya nanti berjalan dengan baik, bisa diterima oleh semua pihak. Itu saja sebenarnya. Baik Pak Yoga dan juga Pak Heru, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja. Ya, kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya kembali kepada Pak Heru. Pak Heru, sebetulnya potensi penerimaan pajak kita dari perusahaan digital itu seberapa besar sih hitungannya, Pak Heru? Ya,
cukup besar. Kalau tahun ini aja kan sekitar yang bergerak di e-commerce gitu itu 80 miliar US dollar gitu. Jadi memang kita harusnya bisa dapat 8 miliar US dollar lah. Sementara di 2024 nanti 1.130 miliar US dollar gitu ya. Ini kan angka yang cukup besar. Tapi memang kalau kita lihat juga pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik gitu ya. Di mana ada juga kewajiban pada harus penyelenggara layanan digital asing juga harus memiliki badan usaha tetap di Indonesia gitu ya. PP nomor 80 tahun 2019. Nah, ini kan juga harus di-enforce gitu lah. Jadi kalau misalnya selama ini kan persoalannya kan juga di enforcement-nya memang kurang tegas gitu, kurang kuat gitu ya. Dalam kasus Google aja juga kalau kita nggak selalu bicara tentang pajak, mungkin teman-teman di DJP juga nggak melihat potensi pajak yang begitu besar gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita menunggu OECD itu kan hanya sebagai dasar. Oh internasional begini loh, padahal betapapun tiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur pajak gitu ya. Kita nggak perlu takut kalau misalnya OECD tidak menelurkan keputusan apapun. Gitu. Pak Heru, kalau kita mau menerapkan prinsip kesetaraan antara produk pengusaha lokal begitu dengan perusahaan digital gitu, pemain lokal dan juga pemain luar negeri, ini yang harus dipenuhi oleh pemain luar negeri itu apa supaya kemudian betul-betul tercipta prinsip kesetaraan itu? Jadi yang pertama itu adalah penetapan badan usaha tetap. Jadi mereka ketika beroperasi di Indonesia, katakanlah misalnya ada threshold gitu ya, dengan traffic yang besar, transaksi yang besar, mereka diwajibkan memiliki badan usaha tetap di Indonesia. Karena memang badan usaha tetap di Indonesia ini seperti pintu masuk gitu. Karena persoalan platform digital asing ini, kita tidak hanya bicara pada pajak, tapi juga bicara pada kepatuhan regulasi gitu ya. Jadi misalnya kita pernah ramai misalnya masalah Facebook yang datanya bocor, ini susah untuk mengenforce misalnya memblokir mereka agak susah karena kantor mereka di sini juga nggak jelas gitu. Kemudian juga beberapa perusahaan asing yang ya mungkin teman-teman di DJP juga merasakan juga bagaimana juga sulitnya untuk mengejar pajak Google di saat awal gitu. Kan angkanya dulu disampaikan sampai 5 triliun gitu kan. Nah, cuma kita nggak tahu nih angka akhirnya seperti apa. Tapi betapapun juga artinya bahwa ketika mereka tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia ini agak kesulitan untuk memaksa mereka untuk mengikuti segala aturan. Misalnya aturan tadi masalah undang-undang ITE, aturan perpajakan, kemudian aturan-aturan lainnya. Baik. Pak Yoga mewajibkan perusahaan digital ini memiliki badan usaha tetap. Ini akan mempermudah bagi kita untuk memungut pajak. Praktek ini juga dilakukan oleh negara-negara lain. Kemajuannya seperti apa Pak Yoga? Ya, sebenarnya yang disampaikan Pak Heru tadi sesuatu yang positif sekali bahwa memang di PP 80, jadi PP 80 ini sebenarnya bukan PP-nya pajak. Ya, itu adalah PP dari Kementerian Perdagangan di mana mereka mau meregulate kalau pelaku-pelaku digital dalam negeri maupun luar negeri mereka harus register di Indonesia, bisa diawasi, bisa dibina dan diberikan koridor-koridor. Nah, tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga konsumen atau pelanggannya di Indonesia, perlindungan terhadap data pelanggannya. Nah, memang di situ juga ada sesuatu yang tentunya akan sangat bagus sekali untuk perpajakan ketika mereka itu diwajibkan register, bahkan memiliki perwakilan atau badannya di Indonesia, ini akan sangat mendukung dari sisi perpajakan kita untuk bisa mengkolek mereka dengan lebih mudah lagi gitu. Kita sangat dan memang kami memahami bahwa saat ini sedang dibuat regulasi turunan dari PP 80 itu oleh Kementerian Perdagangan dan kita mendukung penuh ketika itu diimplementasikan karena itu akan sangat positif dari aspek perpajakannya. Baik, tapi kenapa Pak Yoga kita kok belum mampu begitu ya memberikan kewajiban bagi perusahaan digital ini untuk betul-betul serius mereka diwajibkan untuk memiliki badan usaha tetap? Kalau dalam konteks perpajakan memang akan berbeda dengan dalam konteks regulasi perdagangan. Karena di perpajakan itu ada kaidah-kaidah tertentu, ada yang disepakati secara internasional begitu. Nah, memang
yang mendorong justru dari Kementerian Perdagangan tadi. Sepanjang itu bisa diterapkan, mereka harus punya badan di Indonesia, ya kami selesai masalahnya. Kita langsung bisa mengenakan pajak atas penghasilan mereka sebagai wajib pajak di dalam negeri. Tetapi sepanjang itu belum, kan kita memang mengacu kepada kaidah-kaidah internasional. Kembali lagi, aturan yang saat ini ada mensyaratkan adanya suatu kehadiran fisik. Kalau nggak ada keberadaan fisik di Indonesia, kita memang belum bisa memajaki. Nah, di Perpu dan Undang-Undang Nomor 2 tadi kita sudah taruh bahwa walaupun mereka nggak ada di Indonesia, kami akan bisa memajaki. Tetapi kembali lagi, Indonesia sangat menghargai kerjasama internasional, kesepakatan internasional. Kita mendorong suatu global konsensus yang memang dijadwalkan di OECD itu akhir tahun ini harusnya tercapai. Global konsensus mengenai formulasi bagaimana kita akan memajaki, ini berlaku untuk internasional, kaidah-kaidahnya diatur, penghindaran pajak bergandanya juga ada di situ, pengenaan sanksinya seperti apa, dispute resolution-nya juga ada di situ. Nah, memang kita mendorong ke arah sana. Jadi kita memang tidak buru-buru dalam hal PPH, karena kita ingin justru suatu global konsensus. Tapi kita juga tidak berpangku tangan, dalam arti bahwa kalau itu nggak tercapai, kembali lagi saya sampaikan, di Undang-Undang Nomor 2 tadi sudah ada skema lain yang memang kita bisa lakukan. Kita lihat nanti ke depan perkembangannya seperti apa. Baik, meskipun tidak buru-buru, tapi ada target waktu tidak Pak Yoga bagi perusahaan digital ini paling tidak memiliki kewajiban mendirikan badan usaha tetap? Nah, kalau mendirikan, nah itu kan memang kembali lagi itu regulasi yang dari PP 80 itu dari Kementerian Perdagangan, ya kita mendukung itu. Ya kita melihatlah nanti prosesnya seperti apa. Kalau toh itu nggak berjalan pun yang skema yang saya sampaikan tadi, global konsensus nggak tercapai, ya kita kan di Undang-Undang Nomor 2 sudah punya, walaupun mereka nggak punya badan usaha di Indonesia, nggak punya bentuk usaha di Indonesia, tetap aja kita bisa memajaki ke depannya dari aspek PPH-nya. Itu. Oke, baik. Pak Heru, kalau untuk skema memajaki perusahaan digital yang tidak memiliki aktivitas jual beli di situ, kalau kita tahu kan Netflix sudah melakukan perubahan biaya langganan begitu ya, begitu juga dengan Spotify. Tapi Pak Heru dengan media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook dan kemudian Twitter yang dimana kemudian tidak ada aktivitas jual beli di sana secara langsung kepada Twitter, itu bagaimana nanti bentuk skema yang paling baik, Pak Heru? Ya memang perpajakan itu kan tidak hanya melalui jual beli, tapi juga lebih banyak sekarang ini kan iklan gitu ya. Nah ini kalau misalnya mereka memberikan satu porsi untuk iklan, harusnya memang bisa dikenakan pajak karena biasanya orang berbayar. Misalnya katakanlah Twitter, itu trending topik di Twitter itu bisa dibayar. Jadi memang itu menjadi objek pajak sebenarnya gitu loh. Kemudian juga misalnya kalau ya mungkin kalau di Facebook udah tahu lah iklan segala macam. Instagram mungkin juga katakanlah kalau misalnya perorangan, kalau misalnya personal atau apa, mungkin masih bisa ini apa namanya ada kelonggaran. Tapi kalau misalnya dia sebagai endorser gitu ya atau influencer gitu ya, ini kan juga pendapatannya juga sekali misalnya mengendorse satu produk itu juga tidak murah juga, bisa ratusan juta gitu ya. Nah, ini pajak personal itu yang bisa dikenakan terhadap mereka yang memberikan endorse produk-produk tertentu mungkin di Instagram. Jadi memang pendekatannya juga bisa jadi antar platform ini berbeda-beda gitu ya. Tapi betapapun kita punya baseline yang sama bahwa jika mereka mendapatkan pendapatan dari pengguna di Indonesia, ya mereka harus dikenakan pajak yang sama juga dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Baik, terakhir ke Pak Yoga, singkat saja Pak Yoga, skema memajaki perusahaan digital seperti Facebook, Twitter, dan kemudian Instagram itu akan seperti apa ke depannya, Pak? Disampaikan Pak Heru tadi, dan tadi di awal saya sudah sampaikan, sepanjang mereka memang menyerahkan jasanya kepada konsumen di Indonesia, nah dalam konteks seperti Facebook, Twitter, Instagram itu kan jasa iklan, memasang iklan di situ, konsumen Indonesia taruh iklan di situ dan dia bayar. Nah itulah pajaknya kita kenakan atas penghasilan dia dari situ, kemudian PPN karena dia melakukan penyerahan jasa iklan tadi kepada konsumen di Indonesia, itu skemanya. Jadi kembali lagi kalau di media bicara bahwa pengguna Facebook akan kena pajak mulai tanggal 1 September, itu kalau hanya menggunakan membuka akun saja, itu nggak ada pajak karena dia nggak bayar juga gitu kan. Tetapi kalau saya pasang iklan di Facebook, nah itu baru kena PPN. Itu kira-kira. Pak Yoga dan juga Pak Heru, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.
Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.